KYIV. Hari itu bukan pertanda damai. Langit ibu kota Ukraina yang selama beberapa minggu terakhir tampak tenang, akhirnya kembali retak oleh suara yang tak pernah disambut, alarm serangan udara. Tepat pukul 03.24 waktu setempat, sinyal darurat membelah kota, diikuti oleh dentuman berat yang menggema dari arah timur pusat pemerintahan. Beberapa warga yang belum sempat turun ke bunker hanya sempat berteriak satu kata sebelum ledakan menghapus keheningan, zirkon. Tidak ada peringatan dari satelit NATO, tidak ada bayangan misil di radar Ukraina, dan tak ada pernyataan resmi Rusia. Hanya satu fakta yang membeku di layar kamera pengawas, rudal hipersonik telah menghantam sebuah gedung kementerian dengan presisi yang hampir sinis. Kantor Kementerian Dalam Negeri Ukraina, yang terletak tak jauh dari kawasan administratif pusat, berubah menjadi kawah terbuka dalam hitungan detik. Para petugas darurat hanya menemukan tumpukan logam panas dan puing-puing beton yang masih berasap. Bahkan petugas pemadam sempat salah mengira bahwa yang terbakar adalah gedung parkir, karena bentuk bangunannya sudah tak menyerupai kantor. Kami tidak menyangka tempat ini dulu ruang rapat. Sekarang kelihatan seperti open space buat BBQ militer, kata salah satu relawan penyelamat sambil menyeka debu dari helmnya. Serangan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi guncangannya terasa seperti runtuhnya fondasi psikologis Ukraina. Ini bukan serangan pertama, namun yang satu ini berbeda. Rudal yang digunakan, diduga zirkon buatan Rusia, merupakan rudal hypersonic yang dikenal mampu melaju lebih dari 8.000 km per jam, terlalu cepat untuk dikejar sistem pertahanan Ukraina yang mengandalkan peralatan hasil tambal sulam bantuan negara barat. Rudalnya datang kayak debt collector, tanpa pengantar dan langsung minta nyawa, ujar seorang veteran tentara yang ditemui di lokasi. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, langsung menggelar konferensi tertutup 2 jam setelah kejadian. Menurut bocoran yang beredar di kanal diplomatik, suasana rapat darurat itu tidak terkendali dan penuh ketegangan. Sang presiden disebut-sebut sempat menutup mukanya dengan tangan, menghela napas panjang, dan kemudian mengangkat telepon langsung ke markas besar NATO. Permintaannya singkat, lugas, dan nyaris putus asa. Kami butuh intervensi nyata. Rudal mereka sudah di sini. Bukan ancaman lagi, tapi kenyataan. Namun, dalam gelapnya malam dan kepulan asap, yang datang bukan jet tempur bantuan atau sistem pertahanan Patriot tambahan. Yang datang hanyalah pernyataan resmi NATO dalam bahasa diplomasi standar. Kami prihatin dan sedang mengevaluasi situasi. Evaluasi yang, bagi warga Kiev, terdengar seperti kode halus untuk good luck ya. Warga sipil yang sudah lelah dengan janji kosong mengungsi ke stasiun bawah tanah, sementara sebagian lainnya justru mengeluarkan sarkasme sebagai bentuk pertahanan mental. Di media sosial mulai beredar gambar meme gedung kementerian yang hancur dengan caption, "Satu rudal, reformasi birokrasi selesai." Sebuah dark joke yang entah datang dari rasa frustasi atau kegilaan kolektif di tengah perang yang tak berkesudahan. Sementara itu, para analis militer memperingatkan bahwa serangan ini kemungkinan besar bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam konfrontasi Rusia-Ukraina. Mereka menyebut penargetan kementerian sebagai sinyal bahwa Rusia kini telah meningkatkan keakuratan serangan dari menyerang fasilitas logistik ke pusat kendali politik dan administratif. Artinya, tidak ada lagi zona aman di Kiev, tidak bagi pejabat, tidak bagi rakyat. Seorang pejabat pertahanan Ukraina yang tak ingin disebut namanya, berkata dengan nada getir, "Kalau sebelumnya kami bisa bilang rudal Rusia hanya menakut-nakuti, sekarang kami yang takut sendiri." Suara itu, walau samar, menggambarkan tekanan mental yang kini mulai menembus lapisan komando tertinggi militer Ukraina. Mereka tak lagi hanya berperang dengan senjata, tapi juga dengan batas kemampuan bertahan terhadap rasa ditinggalkan oleh sekutu. Seorang ibu muda yang kehilangan suaminya dalam ledakan itu tampak terduduk di trotoar, dikelilingi debu dan serpihan kaca. Dalam bahasa yang nyaris tak terdengar, ia berkata kepada jurnalis yang mendekat, "Katanya NATO keluarga. Tapi kayaknya kami ini anak adopsi yang lupa diambil." Langit Kiev pagi itu mulai cerah, tapi suasananya tetap suram. Pasukan penyelamat masih menggali, media lokal masih menanyai para korban, dan pemerintah masih menyusun laporan insiden yang isinya terlalu panjang untuk dicetak, tapi terlalu tidak berguna untuk dibaca. Sementara itu,
Presiden Zelensky kembali muncul di televisi, kali ini mengenakan setelan tempur dengan latar belakang reruntuhan yang dibersihkan secara simbolis. Ia berkata, "Kita tidak akan menyerah." Tapi untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, suaranya terdengar sedikit goyah. Seolah ia tahu bahwa semangat saja tidak bisa menghentikan rudal yang melaju lebih cepat dari harapan. Saat tim penyelamat pertama kali tiba di lokasi ledakan, mereka sempat kebingungan. Bukan karena medan sulit atau api yang belum padam, tapi karena gedung yang mereka cari sudah tidak ada. Hanya ada kawah menganga, beton terpecah, dan serpihan, logam berserakan. "Kami kira ini lokasi uji coba bom, ternyata ini dulu kantor kementerian," ujar seorang petugas SAR, matanya tak lepas dari layar drone yang memperlihatkan kehancuran total. Ledakan tersebut terjadi di jantung kawasan administratif Kiev, menghancurkan gedung Kementerian Dalam Negeri Ukraina hanya dalam hitungan detik. Rudal hipersonik yang diduga kuat sebagai zirkon milik Rusia melaju dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa ditangkap sistem radar Ukraina. Saat alarm berbunyi, rudal itu sudah hampir menyentuh tanah. Tak ada intercept, tak ada waktu lari. Hanya dentuman besar yang memekakan telinga dan upgrade gedung jadi open space permanen. Gedung berlantai 5 itu tidak ambruk. Ia menghilang, puing-puingnya berserakan hingga radius 2 blok. Arsip-arsip penting terbakar, server pusat hilang, dan ruang kendali darurat hancur total. Ironisnya, satu-satunya benda yang masih utuh adalah mesin fingerprint absensi yang tertanam di tembok bawah tanah. Beberapa petugas keamanan yang selamat bahkan sempat berkelakar, kayaknya absen tetap wajib meskipun gedung udah pindah ke akhirat. Tim investigasi internal Ukraina tak butuh waktu lama untuk menyimpulkan bahwa rudal ini diluncurkan dengan koordinat presisi militer. Ada kemungkinan besar sistem pertahanan mereka telah dibutakan sementara oleh serangan elektronik sebelum rudal meluncur. Namun yang menjadi pertanyaan lebih besar adalah bagaimana rudal sebesar itu bisa masuk sedalam itu ke pusat ibu kota tanpa satupun negara mitra, termasuk NATO, mengeluarkan peringatan dini. Apa satelit NATO lagi sibuk live streaming? Tulis salah satu akun Twitter warga Ukraina yang viral setelah menyindir lambannya respons Sekutu Barat. Komentar itu menyulut debat panas di ruang publik. Sampai kapan Ukraina harus berdiri sendiri? Menghadapi rudal super cepat, sementara mitra strategis hanya menyumbang hashtag dan doa? Tak hanya netizen yang bereaksi, media-media lokal pun mulai berani mengangkat nada frustrasi. Salah satu tajuk utama koran Kiev hari itu berbunyi, "Kami tak butuh simpati, kami butuh rudal balasan." Sentimen yang mencerminkan kelelahan nasional terhadap situasi yang terus-menerus menempatkan Ukraina sebagai bocah SMA yang disuruh bertarung lawan UFC fighter tapi disemangati dari jauh. Dampak dari serangan ini tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan simbolik. Kementerian Dalam Negeri bukan sekadar kantor birokrasi, itu adalah simbol pusat kendali keamanan sipil. Dengan hilangnya bangunan itu, pesan Rusia terasa seperti catatan kaki berdarah yang ditujukan langsung ke elit Kiev. Kalau kami mau, kami bisa hapus siapapun dari peta. Di tengah reruntuhan, salah satu pengemudi ambulans yang baru selesai mengevakuasi jenazah berkomentar pelan, "Saya pikir saya udah lihat yang paling parah tahun lalu, tapi hari ini saya ngelihat meja kerja nancep di pohon. Gimana coba jelasin itu ke tim forensik?" Kalimat itu bukan hanya ekspresi kelelahan, tapi juga penanda absurditas perang yang makin hari makin tidak masuk akal. Situasi di lokasi pun semakin pelik saat muncul desas-desus bahwa beberapa data intelijen penting disimpan di server bawah tanah gedung tersebut. Bila benar, bukan hanya kementerian yang hilang, tapi juga keamanan digital nasional yang kini bisa dalam genggaman musuh. Pihak pemerintah menolak berkomentar, namun keheningan mereka berbicara lebih keras dari klarifikasi manapun. Sementara para pejabat masih saling melempar tanggung jawab, warga sekitar mencoba melanjutkan hidup. Tapi bagaimana bisa? Bau reruntuhan, abu, dan daging hangus masih melekat di udara. Anak-anak sekolah yang lewat keesokan harinya menatap puing dengan ekspresi kosong, seolah-olah itu hanya bagian lain dari lanskap kota. Di Kiev, trauma sudah jadi bagian dari jadwal harian. Beberapa orang bahkan mulai menjadikan ledakan ini sebagai referensi lokasi baru. Seorang ojek online dengan enteng menjawab telepon pelanggan. "Oh, kamu di dekat lubang kementerian." "Ya, aku belok kanan aja nanti."
Dark humor semacam itu kini jadi mekanisme bertahan hidup. Ketika tangis sudah terlalu sering keluar, tawa sinis menjadi pengganti. Ledakan itu juga membuat sistem birokrasi lumpuh untuk sementara. Ironisnya, beberapa surat perintah operasi militer yang sudah disetujui tak bisa dilanjutkan karena cop surat dan stempel resmi ikut meledak. Seorang pejabat yang frustasi berkata, kalau Rusia tahu bahwa menghancurkan satu cap bisa nunda operasi, sebulan mungkin mereka bakal kirim rudal ke gudang kertas. Di ruang publik, satu pertanyaan bergema. Mengapa Rusia memilih gedung ini? Apakah ini bagian dari skema besar atau sekadar pesan dadakan? Sejumlah pengamat percaya, target ini dipilih bukan hanya karena fungsinya, tapi karena nilai propagandanya. Ini bukan sekadar serangan, ini panggung teater. Dan Ukraina, dengan atau tanpa NATO, sedang tampil di tengah sorotan, sendirian, tanpa naskah, dan panggung yang setiap hari runtuh sedikit demi sedikit. 1 jam setelah ledakan, Presiden Zelensky turun ke lokasi dikelilingi pengawal dan wartawan. Di tengah kabut debu, ia berkata pelan, "Kami akan bangkit dari ini. Tapi saya ingin dunia tahu, ini bukan hanya serangan terhadap Ukraina, ini serangan terhadap tatanan dunia." Pernyataan itu mengundang tepuk tangan dari hadirin, meski sebagian warga menganggapnya terlalu teatrikal. Tatanan dunia? Pak, kami cuma mau kantor baru dan sinyal aman dari rudal. Tatanan nanti-nanti aja. Celetuk seorang pengusaha lokal yang kiosnya hancur terkena pecahan. Ketika malam tiba, hanya lampu-lampu, mobil polisi yang masih menyala di sekitar lokasi. Asap mulai menghilang, tapi aroma hangus masih menggantung. Di tengah kehancuran, seorang anak kecil berjalan menggenggam boneka lusuh, berdiri di depan kawah itu sambil menatap kosong. Dunia terus berputar, tapi di sudut Kiev itu, waktu seperti berhenti di antara puing, nyawa yang hilang, dan lubang besar yang dulunya tempat tanda tangan, rapat, dan mungkin janji-janji kosong. Beberapa menit setelah rudal hipersonik menghantam jantung administratif Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky tak menunggu aba-aba. Telepon khusus di ruang situasi langsung terhubung ke markas NATO. Tidak ada basa-basi, tidak ada protokol manis. Kalimat pertamanya menurut bocoran internal berbunyi, "Kami baru saja kehilangan kementerian. Selanjutnya apa? Istana Presiden." Laporan menyebutkan bahwa suasana ruang kendali malam itu mirip ruang operasi rumah sakit. Sunyi, kecuali detak gugup dari para staf yang terus memantau serangan lanjutan. Zelensky mengenakan jaket militer, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia bahkan sempat menjatuhkan dokumen saat hendak memberikan perintah. Beliau terlihat seperti orang yang baru sadar bahwa alarm mobilnya tidak akan bisa menahan bom nuklir, ujar seorang ajudan dengan nada getir. Presiden kemudian mengirim pesan rahasia ke Sekutu Barat, berisi permintaan bantuan militer lanjutan, termasuk sistem anti-rudal, jet tempur, dan intervensi langsung di udara. Permintaan itu bukan pertama kalinya, tapi nada dalam pesan tersebut berubah, dari diplomatis jadi nyaris putus asa. Salah satu diplomat menggambarkannya sebagai sinyal SOS yang dikirim dari kapal yang separuh sudah tenggelam, tapi awak kapalnya disuruh tetap pidato. Beberapa jam kemudian, jawaban dari NATO pun datang. Sebuah pernyataan resmi, ditulis rapi dan penuh kehati-hatian, berbunyi, "Kami memantau perkembangan dengan seksama dan menyerukan kepada Rusia untuk menghentikan eskalasi. Itu saja. Tidak ada janji, tidak ada jet, tidak ada rudal balasan." Hanya paragraf yang kalau dibaca cepat, terasa seperti, "Semoga Tuhan menolongmu, tapi kami lagi sibuk rapat mingguan." Reaksi dari kantor kepresidenan pun pecah. Menurut sumber internal, beberapa penasihat marah besar. Satu di antaranya bahkan melempar map ke lantai sambil berkata, "Kalau ini solidaritas, mungkin solidaritas NATO dikirim lewat pos Indonesia." Di ruang privat, Zelensky dikabarkan duduk terdiam selama hampir 5 menit, tidak berkata apapun, seolah kata-kata pun ikut runtuh seperti gedung kementerian kemarin malam. Tak lama setelah itu, Presiden merekam video singkat di ruang bunker. Dengan mata yang tampak bengkak dan suara serak, ia berkata, "Kami terus berdiri." Tapi pertanyaannya, sampai kapan kami harus berdiri sendirian? Video itu hanya berdurasi 1 menit 38 detik, namun langsung viral. Warga Ukraina menyambutnya dengan campuran rasa haru dan kemarahan. "Kalau kami ini bagian dari demokrasi Eropa,
Kenapa kami cuma dikasih quote Instagram? Tulis salah satu pengguna media sosial. Tolong kirim rudal, bukan poster motivasi. Sementara itu, para pejabat NATO tetap tampil di hadapan media, tersenyum sopan dan berbicara tentang dialog, stabilitas kawasan, dan pentingnya deeskalasi. Bahasa yang terdengar seperti kamus pejabat PBB yang dipaksa berbicara soal perang sambil main golf. Tak satu pun dari mereka menyebut secara eksplisit rencana pengiriman bantuan ofensif baru. Kami sangat prihatin, ujar salah satu diplomat senior sebelum beranjak pergi ke jamuan makan malam diplomatik. Seorang wartawan Ukraina langsung menulis komentar tajam. Kehancuran gedung kami jadi background pidato Anda, sementara anggur merah Anda jadi satu-satunya cairan yang mengalir hari ini. Di balik layar, Zelensky mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan moral. Beberapa staf dekat menyebutkan bahwa beliau mulai mempertanyakan arah perang ini secara pribadi. Bukan karena kurang patriotisme, tapi karena sulit bertempur ketika kamu jadi satu-satunya orang di bar yang benar-benar ikut berkelahi sementara yang lain cuma teriak, "Ayo!" dari balkon VIP. Dalam pertemuan terbatas dengan para panglima militer, Zelensky secara implisit menyampaikan bahwa jika NATO terus menahan diri, maka Ukraina harus mempertimbangkan opsi-opsi taktis yang sebelumnya tidak populer, termasuk penggunaan senjata jarak jauh untuk menyerang target militer di dalam wilayah Rusia. Sebuah langkah berisiko tinggi, tapi lebih masuk akal daripada terus berharap pada bantuan yang datang lebih lambat dari kiriman Shopee Internasional. Respon dari masyarakat Ukraina pun mulai terbelah. Sebagian tetap teguh mendukung sang presiden, menganggap Zelensky sebagai simbol perlawanan. Tapi sebagian lain mulai bertanya, apakah kita sedang mempertahankan negara atau mempertahankan harga diri orang lain yang enggan ikut campur? Seorang ibu rumah tangga di Lviv berkata kepada wartawan lokal, "Anak saya tanya kapan perang ini selesai. Saya jawab, tunggu NATO nyalain notifikasinya dulu." Kalimat itu jadi viral, dibagikan ribuan kali, dijadikan stiker Telegram, dan bahkan dijadikan tagline di dinding sebuah kafe bawah tanah yang dulu jadi shelter warga sipil. Situasi ini memperlihatkan satu kenyataan yang menyakitkan. Ukraina mungkin berada di garis depan demokrasi Eropa, tapi garis belakangnya tampaknya sedang sibuk mengatur jadwal konferensi. Di hadapan dunia, Zelensky berdiri tegak, tapi di dalam hatinya, ia sedang menahan runtuh yang tidak terdengar. Rudal bisa dicegat, tapi harapan yang diabaikan? Tidak ada sistem pertahanan untuk itu.